Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa administrasi publik, hari ini kita akan membahas materi mengenai reformasi birokrasi. Reformasi adalah suatu perubahan yang mendasar yang mana menuju tatanan baru yang jauh lebih baik. Di dalam birokrasi terdapat suatu kelembagaan, tata laksana, dan sumber daya manusia. Birokrasi pemerintahan adalah suatu sistem yang mengatur jalannya pemerintahan dan pembangunan, atau merupakan alat atau instrumen pemerintah dalam melaksanakan proses pemerintahan dan pembangunan, serta pembinaan masyarakat. Peranan birokrasi dalam pembangunan nasional. Birokrasi yang baik mendukung keberhasilan pembangunan di berbagai bidang. Birokrasi yang baik meningkatkan daya saing dengan cara meningkatkan iklim investasi yang dapat merangsang inovasi dan pertumbuhan. Sebaliknya, birokrasi yang buruk akan menghambat pembangunan dan sumber ketidakadilan. Suburnya rantai ekonomi serta tertekannya akses untuk meningkatkan kapasitas dan manfaatkan kesempatan. Birokrasi yang buruk juga menciptakan ekonomi biaya yang tinggi melalui yang pertama, biaya korupsi atau baik finansial maupun non-finansial. Yang kedua, biaya kepatuhan terhadap hukum dan aturan yang membebani atau business unfriendly regulation. Ketiga, biaya dan keterlambatan dalam mengurus izin, lisensi, dan persetujuan-persetujuan yang dipergunakan. Empat, biaya ketidakpastian hukum yang mengakibatkan meningkatnya resiko bisnis. Pada intinya, latar belakang dari terjadinya reformasi birokrasi adalah yang pertama, adanya ketidakpercayaan yang meluas pada kinerja pemerintah. Yang kedua, praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN masih berlangsung hingga saat ini. Yang ketiga, tingkat kualitas pelayanan publik masih belum mampu memenuhi harapan dari masyarakat. Yang keempat, tingkat efisiensi, efektivitas, dan produktivitas birokrasi belum optimal. Yang kelima, transparansi dan akuntabilitas birokrasi masih rendah. Keenam, disiplin dan etos kerja masih rendah. Dan yang terakhir, perubahan lingkungan strategis yang antara lain kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, krisis ekonomi global, dan berkembangnya persaingan antar negara. Esensi dari reformasi birokrasi. 1. Sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. 2. Upaya untuk menata ribuan proses tumpang tindih atau overlapping antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Ketiga, upaya menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah yang bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan atau rutinitas yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya yang luar biasa. Keempat, upaya merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah, pusat, dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran yang baru. Masalah-masalah yang mendasar pada penyelenggaraan pemerintahan. Masalah-masalah tersebut ada budaya kinerja belum terbangun, organisasi yang gemuk, peraturan perundang-undangan yang overlapping, sumber daya aparatur yang tidak kompeten, tumpang tindihnya kewenangan, pelayanan publik yang masih buruk, dan pola pikir yang rules-based. Nah, adapun strategi dari reformasi birokrasi nasional ada dua, yaitu secara makro dan secara mikro. Secara mikro, yaitu kerangka regulasi nasional, di mana tertuang dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara
aparatur sipil negara, yaitu Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Rancangan Undang-Undang Sistem Pengawasan Internal Pemerintah, yang memunculkan 9 program percepatan reformasi birokrasi. Secara mikro, yaitu terdapat program atau kegiatan pada tingkat instansi, yang memunculkan 8 area perubahan. Area perubahan reformasi birokrasi yang tercipta pada tahun 2015 sampai 2019 berawal dari mental atau perilaku aparatur, di mana mempengaruhi pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, sumber daya ASN, peraturan, dan pelayanan. Dari beberapa hal tersebut, maka akan melahirkan birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas, birokrasi yang bersih dan akuntabel, dan birokrasi yang efektif dan efisien. Sasaran dari reformasi birokrasi terdapat 8 perubahan yang diinginkan. Dari maraknya KKN, diharapkan birokrasi dapat bersih dan akuntabel. Dari buruknya pelayanan publik, diharapkan birokrasi yang efektif dan efisien. Dari rendahnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja, diharapkan dapat berubah menjadi birokrasi yang memiliki kualitas yang tinggi. Area perubahan, hasil yang diharapkan, dan tujuan reformasi birokrasi. Area perubahan yang pertama, mindset dan kultur set aparatur. Yang hasil yang diharapkan yaitu terbangunnya perubahan pola pikir, budaya kerja, komitmen, partisipasi, dan perubahan perilaku yang diinginkan. Yang tujuan akhirnya adalah bebas dari KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, peraturan area perubahan yang diinginkan peraturan perundang-undangan. Hasil yang diharapkan terjadi regulasi yang lebih tertib, tidak tumbang tindih, dan kondusif. Lalu yang ketiga, area perubahan organisasi, di mana hasil yang diharapkan organisasi yang tepat ukuran dan tepat juga fungsinya. Yang keempat, pada area tata laksana, hasil yang diharapkan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai prinsip-prinsip good governance. Dengan tujuan akhir, akuntabel dan berkinerja. Yang kelima, pada area sumber daya manusia aparatur. Dengan hasil yang diharapkan, sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja, dan sejahtera. Yang keenam, pada area pengawasan. Dengan hasil yang diharapkan, meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Dengan tujuan akhir, yaitu pelayanan publik yang berkualitas. Yang ketujuh, pada area akuntabilitas. Dengan hasil yang diharapkan, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Yang kedelapan, pada area pelayanan publik. Dengan hasil yang diharapkan, terjadi pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan dari masyarakat. 9 program percepatan reformasi birokrasi. Pertama, penataan struktur organisasi pemerintah. Kedua, penataan jumlah dan distribusi PNS. Ketiga, pengembangan sistem seleksi dan promosi secara terbuka. Keempat, peningkatan profesionalisasi PNS. Kelima, pengembangan sistem pemerintahan elektronik yang terintegrasi. Keenam, peningkatan pelayanan publik. Ketujuh, peningkatan integritas dan akuntabilitas kinerja aparatur. Kedelapan, peningkatan kesejahteraan pegawai negeri. Dan yang terakhir, peningkatan efisiensi belanja dari aparatur. Terima kasih untuk materi hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.